apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku ya. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas seputar tips menjaga kesehatan untuk lansia menjelang era new normal bersama dengan Dr. Ika Fitriana SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Bagi Anda yang bertanya silakan di 021 2520 666 ya. Kita sapa dulu Dr. Ika panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Ika, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah bugar gitu ya. Nah, Dr. Ika, hari ini kita akan membahas seputar bagaimana sih tips menjaga kesehatan untuk lansia menjelang era new normal. Nah, lansia atau pasien geriatri begitu ya. Kan yang seperti kita udah tahu deh gitu kan di era pandemi seperti ini menjelang era new normal juga begitu ya. Kan kelompok-kelompok yang katanya gitu ya lebih rentan dari umumnya itu kan anak-anak atau mungkin bayi, ibu hamil dan juga lanjut usia begitu ya. Sebetulnya mengapa sih gitu kan mereka ini lebih rentan gitu. Artinya gini, pasien geriatri ini perlu persiapan khusus untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya begitu ya. Untuk mungkin apa nih tujuannya, tentunya untuk mencegah atau menangkal virus COVID ini sendiri gitu. Bagaimana dokter? Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi yang paling pertama adalah kita harus tahu dulu ya yang namanya lansia itu umur berapa sih ya. Berdasarkan kriteria WHO untuk negara seperti kita ya, negara yang berkembang, kita pakai batas umur itu 60 tahun ya. Jadi usia 60 atau lebih itu disebut lansia. Beda dengan negara maju, mereka 65 tahun ya. Nah, kita harus membedakan antara lansia sama geriatri nih. Perlu dibedain ya. Jadi lansia itu kan nggak semuanya sakit, ada juga lansia yang sehat ya. Jadi lansia yang sehat itu lansia tanpa penyakit penyerta. Jadi misalnya dia ada hipertensi, ada sakit gula, ada mungkin gangguan ginjal ya. Nah, sedangkan ada lagi nih kelompok yang lain namanya geriatri. Geriatri ini termasuk lansia juga, tapi lansia dengan lebih dari satu penyakit. Oh, ada komorbidnya gitu. Ada komorbidnya. Istilahnya begitu ya. Oh, jadi kan tadi sepakat dulu nih yang dibahas lansia di Indonesia tuh yang dari umur berapa sampai berapa sih gitu ya. Terus kemudian jadi ada yang sehat, bugar, masih alhamdulillah punya peran penting di masyarakat, masih aktif beraktivitas begitu ya. Atau juga yang tadi sayangnya apa ya, ada penyakit-penyakit penyerta yang mungkin perlu dikendalikan begitu ya dok ya, sehingga tidak bergantung dengan orang lain, arahnya kan supaya lebih mandiri begitu ya. Betul, jadi sebenarnya intinya nggak semua lansia itu rentan ya. Jadi lansia yang sehat ya bisa seperti yang lebih muda tetap beraktivitas seperti itu. Jadi lansia itu sebenarnya pada prinsipnya itu kita melihatnya kalau dari kacamata dokter ya, itu yang renta dan tidak renta. Yang renta itu yang mungkin secara kasat mata udah pakai tongkat, jalannya juga mungkin sudah gemetar-gemetar. Nah, itu yang renta secara kasat mata ya. Ada juga yang lansia yang tidak renta, yang fit atau robust, itu kalau kita istilahnya namanya frail. Jadi frail itu renta. Yang tidak frail atau fit, nah itu yang mereka masih olahraga walaupun umur 70 ya. Jadi kita bisa lihat tuh Mbak. Jadi mungkin Mbak Rini pernah lihat ya, usia 70 tapi masih main tenis, masih aktif rapat ya. Itu bisa jadi dia robust atau fit ya, walaupun dia usianya sudah 70. Fit gitu ya. Fit ya, lansia juga ada yang fit. Nah, ada juga yang renta nih. Renta itu sama-sama 70, tapi dia udah pakai tongkat ya, kemudian udah mungkin gangguan lupa-lupa dan sebagainya. Nah, itu penting mengapa? Ya karena memang pada dasarnya lansia itu kan nggak lepas dari proses penuaan. Aging proses itu aging proses ya, yang membuat mereka yang disebut tadi kelompok khusus ya. Ya, jadi lansia itu memang secara umum ya, nah, tapi tiap orang berbeda-beda Mbak. Jadi ada yang tuanya lambat, ada yang tuanya cepat ya. Jadi itu semua sangat dipengaruhi oleh pola hidup dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kerentanannya itu sendiri terhadap istilahnya ini COVID nih saat ini gitu ya, dan menghadapi era new normal kan perlu tadi persiapan khusus gitu ya. Jadi kalau dilihat dari ini renta atau yang tadi alhamdulillahnya sehat, bugar, terus syukur-syukur nggak ada penyakit penyertanya tuh, artinya gini, kalaupun ada juga terkendali dengan baik lah gitu ya. Itu akan sangat menentukan imunitasnya tadi atau probabilitas untuk terkena, terus bagaimana ini maksudnya? Itu pertanyaan bagus banget. Jadi semua memiliki risiko yang sama untuk tertular ya. Namun yang berdampak berat akibat COVID, nah itu
memang berbagai penelitian bilang semakin banyak komorbid atau penyakit penyertanya ya, seperti misalnya dia udah ada sakit gula, kemudian dia udah ada sakit paru-paru sebelumnya. Nah itu mereka kalau kena COVID berat penyakitnya ya. Jadi termasuk kelompok yang rentan untuk terjadi perburukan lah seperti itu. Namun resiko untuk kena COVID ya sama seperti usia muda. Yang membedakan kan daya tahan tubuhnya ya. Tetapi misalnya sama-sama nggak pakai masker ya sama-sama resiko tertular. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya. Dalam mencegah COVID ya sama, physical distancing tetap, penggunaan masker tetap ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh dengan rajin olahraga, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi ya, vitamin yang cukup, dan pada lansia ini spesial khusus vitamin D ya. Vitamin D. Vitamin D karena ini hubungannya dengan pasien lansia itu kan jarang keluar rumah ya, jadi jarang terpapar sinar matahari ya. Dan ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasien-pasien COVID yang berat-berat itu rata-rata emang ternyata defisiensi vitamin D-nya. Oh itu sudah di ya, gitu jadi ya? makanya khusus terutama lansia, sebenarnya yang muda juga boleh ya. Untuk semua kan vitamin D itu disarankan untuk berjemur setiap hari. Palingnya berapa lama ya? 15 menit pada jam 9. Jam 9, 15 ya, menit minimal ya. itu seminggu 3 kali. Oh gitu ya. Dan itu lebih buat bagus kita lagi juga setiap hari ya bagus. sebetulnya ya? Atau ada batasannya juga? Iya, minimalnya kan 3 kali sehari. Ya 15 menit jangan lama-lama ya. Jadi itu karena kita kayak vitamin D ya, jadi ya dimanfaatkan lah gitu ya. Termasuk juga mungkin sambil exercise, stretching atau apa ya pada saat berjemur itu ya? Karena memang ini pandemi ini ya berhubungan dengan yang benar tadi Mbak Rini bilang, nggak cuma fisik tapi mental ya. Mental, pertama lansia itu kan beda ya sama usia muda ya. Jadi mereka memang awalnya mungkin kegiatannya emang udah terbatas gitu loh ya. Kemudian kedua mereka kan rata-rata tidak biasa menggunakan alternatif komunikasi yang lain, misalnya nggak bisa pakai apa namanya Zoom atau apa gitu loh ya. Online begitu ya. Online. Jadi lebih sering yang tatap muka langsung ya. Dan mereka senang tatap muka langsung ya, karena memang sudah habit mereka kan udah generasinya baby boomer ya. Ya jadi akhirnya itu membuat mereka yang terbiasa guyup gitu sama teman-temannya kan jadi terisolasi. Ya jadi makanya penting banget tuh Mbak memperhatikan kondisi orang tua kita di rumah dalam ya, satu rumah ini ya istilahnya. Betul. Ya makanya tetap ya, makanya walaupun misalnya nih kita new normal nih nanti ya. Ya walaupun lansia misalnya udah di atas 60, anak-anak kita khawatir misalnya kalau kita pergi gitu kan membuat takut ketularan dan sebagainya, tapi tetap harus dicarikan alternatif kegiatan, itu yang paling penting ya. Alternatif kegiatan bisa misalnya tetap jalan pagi, tentu nyari tempat yang sepi, kalau perlu mungkin agak-agak pagi banget gitu ya, muter sekitar komplek ya, tetap physical distancing, kemudian tetap juga pakai masker, cuci tangan dan sebagainya ya, sambil berjemur, sambil olahraga dan melakukan hobi. Iya, melakukan hobi gitu ya. Oke, karena kan artinya gini kan, ada juga yang wah makin seperti ini kondisinya makin terisolasi jadi kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang tadi semula disenangi, jadi kan ada aja yang artinya lebih ke psikisnya yang kena gitu di situasi seperti sekarang ini. Dan jangan lupa loh, psikis mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah itu dia. Jadi kayak lingkaran setan dia ya, udah terisolasi, sedih, udah tua, terisolasi, daya tahan tubuh berkurang, nafsu makan juga berkurang, daya tahan tubuhnya lagi tambah menurun gitu ya. Jadi memang ini ya wajar lah dibilang kelompok khusus ya, karena memiliki sifat yang sudah berbeda dengan usia-usia muda, baik itu fisiknya maupun psikisnya. Oke, apalagi tadi maaf-maaf aja ya, tadi komplikasinya ini jadi jauh lebih ini ya dok, ketika katakanlah si pasien yang geriatri tadi ya dengan komorbid tadi terkena, sebenarnya mau sekarang kan jadi apa ya, sedikit-sedikit imunitas turun, seperti ada aja pilek atau batuk ya memang bukan, mudah-mudahan bukan COVID gitu, tapi kan hal-hal yang seperti itu jadi membuat apa ya, dalam tanda kutip paranoid, terus jadi imunitas jadi jauh lebih berkurang juga karena pikiran tadi kan mengendalikan emosinya juga secara nggak langsung ya. Jadi bagaimana itu dokter? Ya, jadi tipsnya itu yang paling pertama adalah berpikir positif itu dulu ya. Jadi walaupun memang COVID ini nggak bisa kita hindari, ini kan suatu fenomena ya, suatu global kenyataan ya, global.
tetapi ada loh cara untuk mencegahnya ya. Dan itu sudah terbukti, physical distancing, pakai masker, cuci tangan ya, sehingga selama kita memperhatikan rambu-rambu tersebut, kita perlu bisa tenang ya. Kemudian yang kedua, kalaupun memang ada penyakit-penyakit penyerta, misalnya sakit gula, hipertensi, selama itu terkontrol, nggak usah takut, ya nggak usah takut. Jadi dengan kita mengontrol penyakit, ya itu akan membuat kita juga jadi tercegah ke rumah sakit, kan itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita juga daya tahan tubuh kita menjadi cukup, energinya cukup untuk menjaga buat penyakit yang lain gitu loh, ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga tetap berpikir bahwa walaupun kita di rumah ya memang kita harus membatasi untuk pergi, tapi banyak loh kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Tetap harus gerak intinya dok ya? Harus bergerak dan belajar hal baru. Jadi kita ambil sisi positif. Jadi lansia kan jadi mau nggak mau jadi harus belajar apa ya, bagaimana cara mungkin video call ya. Teknologi terus, itulah ya. Terus kemudian yang tadinya mungkin gak kepikiran buat nanam-nanam di rumah, mungkin belajar bertanam ya. Jadi misalnya sedih nih nggak bisa ketemu cucu, tapi kan bisa video call, bisa ngobrol. Jadi yang paling pertama sebenarnya positif itu sih. Ya sama jaga daya tahan tubuh. Dan selalu berpikir tadi untuk bersyukur selalu ya dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi menjaga daya tahan tubuh tuh gimana sih caranya gitu ya. Yang pertama yang pasti tidur. Ya tidurnya harus cukup. Kalau buat lansia tuh 6-8 jam sehari yang berkualitas ya. Kemudian yang kedua, pola makannya harus tetap teratur, Mbak. Ya, jadi pola makan yang teratur itu ya tetap dijaga ya pagi, siang, malam gitu kan, sesuai dengan biasanya. Tetapi jangan lupa protein yang tinggi ya, protein yang tinggi yang cukup. Kecuali kalau ada gangguan ginjal, mungkin ada pembatasan protein ya, nanti dikonsultasikan sama dokter. Ya, tapi protein ini penting karena dia mengganti sel-sel yang rusak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kayak vitamin dan mineral, yaitu ya vitamin yang paling banyak diteliti vitamin C, ya berarti buah-buahan yang berbagai macam warna, variatif ya. Dan itu berjemur. Baik dokter, kita jeda dulu ya. Nggak usah takut menghadapi normal. Ya. Bismillah gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu, nanti lanjutkan kembali ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tips menjaga kesehatan untuk lansia menjelang era new normal. Bersama dengan Dr. Ika Fitriana SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan Dr. Ika dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, langsung aja slide-nya satu persatu. Ini slide-nya sudah Dr. Ika siapkan dari rumah sakit ya. Coba tentang apa nih? Kalau nggak salah, yang pertama itu slide-nya tentang ini ada gambar dari, ini kan pendengar Fit Radio Semarang nggak bisa melihat ada gambar apa begitu ya dok ya. Jadi ada gambar apa sih di sini supaya kita jadi paham nih. Jadi sebenarnya di sini tuh ada gambar perjalanan seorang manusia ya, dari mulai lahir, belajar jalan, kemudian dia dewasa, gagah, ya, kemudian pralansia, jadi sebelum lansia, sampai lansia, sampai akhirnya kita lihat yang paling ujung menggunakan tongkat. Kita lihat tuh tongkatnya beda loh ya, yang satu tongkat dengan satu gagang, yang satu tongkatnya dengan 4. Ya, artinya apa? Artinya semakin kita menua, terjadi proses yang disebut itu proses penuaan ya. Jadi kalau misalnya yang sama nih kita lihat yang namanya menua itu cuma keriput, sebenarnya tidak. Seluruh tubuh kita itu menua. Ya, memang yang lebih nampak yang kulit yang itu lebih ya? nampak kulit ya. Tetapi sebenarnya semua sistem dalam tubuh kita itu menua. Ya, makanya orang lansia itu nggak boleh minum obat sembarangan karena fungsi ginjalnya menua. Ya, kemudian lansia juga tidak bisa lagi misalnya dia mudah terkena infeksi pernapasan karena fungsi parunya juga menua. Ya, kemudian untuk jantung juga sama ya. Jadi proses menua itu adalah sesuatu yang akan terjadi, namun setiap orang berbeda-beda ya. Bagaimana dia memelihara tubuhnya itu. Ya. Nah, jadi kalau kita di dunia geriatri ya, di kedokteran lansia itu kita membedakan yang tadi itu ya, renta atau prarenta. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada lansia itu pertama dulu ya. Mungkin yang slide selanjutnya deh.
Apa yang terjadi di prarenta itu ya tadi? Nah ini dia ciri khasnya Ciri khas lansia. lansia. Ya. Nah kalau tadi kita lihat physically ya, badannya tambah bungkuk ya. Nah yang pertama adalah multipatologi atau banyak penyakit ya. Seperti kita tahu mungkin yang punya oma, opa, nenek, mbah di rumah gitu ya. Biasanya penyakitnya tuh nggak cuma gula, tapi ntar ada gula sama tekanan darah. Dan kawan-kawannya. Jangan lupa loh, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gigi. Katarak lah, apalah. Katarak, giginya udah mulai pada rontok. Ya Allah, iya. Iya kan? Perubahan fisik yang nampak sekali ya. Ya biasanya betul ya. Jadi banyak penyakit itu ya semua rematik, tekanan darah tinggi kan sering, aduh rematik nih gitu ya. Iya, itu juga termasuk ya. Kemudian yang nomor 2, ciri khas lansia adalah daya cadang faalinya yang menurun. Apa sih itu daya cadang faali? Jadi daya cadang faali itu kalau anak muda kena sakit gampang bangunnya lagi, gampang bangkitnya ya karena dia memiliki modal dasar yang sangat baik ya. Jadi kalau sakit cadangan tubuhnya banyak gitu loh. Jadi untuk bugar lagi cepet. Nah kalau lansia beda ya, kalau lansia itu kalau begitu sakit bangkitnya tuh lambat dan lama. Kenapa? Karena daya cadang faalinya ya yang berkurang atau menurun. Kemudian yang ketiga adalah gejala dan tanda penyakit yang tidak khas. Jadi kayak bayi lagi. Ya misalnya gini, kalau misalnya usia muda kalau kena infeksi itu pasti demam atau kurang banyaknya demam ya. Tapi kalau lansia enggak, Mbak. Bisa jadi lansia itu gejala awalnya nggak mau makan. Ya, padahal dia sebenarnya infeksi. Kita tahu kalau infeksi ada kuman masuk, pasti gejalanya demam awalnya ya, karena menunjukkan ada perang tuh di dalam tubuh. Ya anak-anak lah ya, oh demam berarti ada infeksi nih. Demam. Nah kalau lansia itu enggak, bisa jadi dia munculnya itu ngomongnya meracau, ya atau nggak bisa tidur, atau makannya berkurang, ya jadi karena gejalanya tidak khas itu, maka keluarga harus lebih hati-hati, ya kalau ada perubahan dalam sehari-harinya, wah ini kok perilakunya ibuku nggak mau makan ya, kenapa ya? Mungkin ada infeksi, jadi itu ciri khas lansia, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gampang terjadi malnutrisi. Ya, jadi kenapa? Ya karena pertama giginya saja sudah mulai berkurang. Kedua, sering ada gangguan pencernaan. Betul. Ya, ketiga aktivitas fisiknya berkurang. Jadi banyak banget faktornya. Nah, khusus buat nutrisi ini menurut saya sangat penting ya, karena ternyata status nutrisi ini membuat lansia ini lebih mudah sakit. Ya, jadi walaupun nanti di rumah terus ya, atau kita apalagi ini menghadapi new normal, nah ini nutrisi ini Mbak menurut saya yang ini salah satu yang bisa kita cegah ya agar tetap bagus gitu ya nutrisinya ya. Jadi seperti itu tadi. Lebih banyak yang malnutrisi ya dok daripada yang overweight atau obesitas? Kalau penelitian di rumah sakit, yang sakit ya, yang sakit banyaknya malnutrisi lansia itu ya. Tapi jangan lupa loh, malnutrisi itu ada dua, ada yang kurang, ada yang kelebihan ya, yang obes, yang gemuk gitu ya. Nah, obesitas juga malnutrisi. Malnutrisi juga. Nah, tetapi pada lansia ini lucu, dia gemuk tapi massa ototnya, protein ototnya kisut gitu loh, kecil, jadi dia lemaknya lebih banyak lemaknya, bukan ototnya ya, tadi jadi, ya. Bukan gemuk sehat jadinya. Nah itu menjadi perhatian juga ya buat kita ya, karena membuat lansia ini lebih rentan ya untuk pertama kena penyakitnya, kedua penyakitnya berat. Jadi mungkin apa ya, untuk nutrisi ini kita harus lebih banyak perhatian lah ya sama orang tua gizi kita seimbang, gitu ya. zat gizi makro mikronya perhatikan gitu ya. Ya betul. Coba slide yang tadi belum selesai ya, ada lagi nggak sih tadi selain poin ada lagi nutrisi tadi nutrisi dan yang terakhir oh ya status fungsi tadi udah ya. Status fungsional itu yang tadi jadi gampang ketergantungan yang tadi Mbak Rini bilang ya. Jadi gampang misalnya nih kalau udah sakit 5 hari aja bangkitnya tuh susah gitu loh. Jadi dia harus tergantung sama caregiver. Ada yang nyuapin mungkin, ada yang mandiin, pakai tongkat. Jadi dia nggak bisa naik turun tangga sendiri dan sebagainya. Jadi semua ini menyebabkan lansia ini menjadi lebih rentan atau kita sebut dengan kelompok rentan. Ya, gampang sakit, gampang masuk ke rumah sakit. Kalau masuk ke rumah sakit gampang masuk rumah sakit lagi, ya dan lain-lain. Nah ini yang membuat kenapa sih kok lansia harus lebih kita perhatikan. Padahal mungkin obat dari dokter misalnya udah rutin diminum gitu. Betul. Ya, tapi ternyata ya mungkin ya banyak faktor lagi yang perlu ditelusuri gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Nah ini dia, ini adalah tips. Jadi kita ada Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia, itu khusus dokter lansia. Jadi lansia itu ada dokternya juga loh ya. Nah mereka ya ada beberapa rekomendasi ya, tips-tips untuk
lansia menghadapi era new normal ini ya. Yang pertama, seringkali kita lansia tuh ada yang nggak suka tinggal sama orang lain ya, atau dia nggak mau pindah gitu kan ya. Jadi bagi dia rumahnya ya rumahnya yang dulu gitu kan. Betul. Nah, memang dianjurkan pada saat era new normal ini sebaiknya lansia itu tinggal bersama seorang pelaku rawat atau orang yang benar-benar memperhatikan pasien ini ya. Bisa keluarga, bisa memang caregiver khusus ya, perawat khusus atau ya. minimal ada yang memperhatikan lah setiap hari gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu memastikan rumahnya bagus ventilasinya ya. Jendelanya terbuka, matahari cukup masuk ya. Dan itu tadi yang nomor 3 juga berjemur, jangan lupa 15 menit sekitar jam 9 pagi minimal 3 kali seminggu ya. Aktivitas fisik juga jangan lupa. Kemudian ini yang nomor 5, tetap melakukan aktivitas untuk menstimulasi fungsi kognitif biar terhindar dari kepikunan, mencegah ya, dan kebosanan ya. Jadi hiburan. Jadi mungkin nanti kalau ke rumah orang tua sekalian bawain teka-teki silang, harus selalu TTS dok, atau mungkin baca yang simpel-simpel ya. Ada penelitian bilang ya, menghafal ya, reciting itu baca lebih Quran, baik daripada ya kan, kalau ibu-ibu sekarang membaca Quran dan menghafal. Jadi dia ada proses itunya lebih mendalam ya, jadi mengurangi kepikunan juga. Jadi nggak ada alasan usia tua nih udah susah menghafal, nggak gitu ya, malah justru bagus untuk mencegah. Walaupun cuma sedikit gitu ya, itu tetap lebih baik surat ya. pendek deh. Jadi slide-nya tadi mungkin ditampilkan dulu ya. Oh iya, jadi selain itu juga ya banyak sekali sih sebenarnya tips-tipsnya ya. Nah itu tadi yang memiliki waktu tidur yang cukup 6-8 jam sehari. Bisa dicicil, kalau misalnya malamnya 5 jam, siangnya tidur siang. Kalau kebalik dok, seperti kalong gitu artinya malam nggak bisa tidur nih gitu, jadi ya kan gitu, jadi besoknya baru seharian banyak tidur. Gitu nah ya. itu bagaimana dok? Artinya mempengaruhi hormon nggak sih? Karena kan istilahnya kan juga katanya kalau tidur tuh baiknya di malam hari, terus juga kondisinya juga lagi pada tenang. Kan logikanya gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk pasien yang mempengaruhi juga, gitu ya? Jadi memang sebenarnya kan Allah udah ngasih kita tuh ini ya, namanya irama sirkadian ya. Jadi kalau malam emang buat tidur, kalau pagi buat aktivitas gitu. Makanya ada sinar matahari. Ya, sinar matahari itu kan dia menghambat melatonin. Kalau malam gelap, jadi melatoninnya naik, jadi tidur gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan pola, ya harus perlu diperhatikan nih, kenapa nih gitu. Seperti biasanya begitu atau baru akhir-akhir ini ya. Bisa jadi itu misalnya apakah beliau cemas karena COVID ini, kangen sama anaknya, banyak hal ya. Atau mungkin pipis melulu karena banyak minum. Gitu. Ini nggak pria nggak wanita ya? Bisa dua-duanya, atau ada gangguan misalnya prostat ya pada mbah-mbah laki gitu ya. Jadi yang pasti gangguan tidur memang mempengaruhi daya tahan tubuh dan daya konsentrasi ya. Jadi perhatikanlah pola tidur di rumah ya, 6-8 jam ya. Yang penting tidurnya tuh berkualitas. Jadi benar-benar seger. Jadi bangun-bangun tuh bukannya kuyuk gitu ya, tapi malah berasa bugar gitu ya. Fresh gitu ya. Fresh ya. Jadi banyak kok tips-tipsnya. Jadi nggak usah takut menurut saya ya untuk menghadapi new normal, karena ini memang sejatinya harus kita hadapi ya. Cuma mungkin memang bertahap ya, bertahap. Jadi kita coba dulu menyesuaikan daerah rumah kita itu seperti lingkungan yang namanya new normal ya. Jadi dinormalkan di sekitar rumahnya dulu gitu loh. Ya, mungkin ada yang slide berikutnya coba ya. Tips untuk lanjut yang tadi ya. Konsumsi makanan bergizi dan minum air putih tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jangan lupa lansia yang minum obat rutin tetap mengonsumsi obat-obatannya secara rutin. Jangan mentang-mentang pandemi nggak bisa ke dokter, obatnya nggak ada keluhan, jadi dia nggak ada keluhan ini nggak usah minum obat lah gitu ya. Tidak, tetap perlu ya, karena ini untuk mengurangi resiko untuk sakit ya. Ini penyakit yang komorbid tadi atau? Iya, komorbid, misalnya dia ada sakit gula, hipertensi, tetap diminum ya. Kemudian lansia diharapkan untuk belajar dan disediakan akses telekomunikasi ya. Jadi biar untuk menghindari kebosanan, tetap ada hal baru yang bisa dipelajari ya. Seperti coba itu. disapa dulu sebentar ya dok ya. Slide-nya ditahan dulu ya. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Dwi di Jagakarsa. Oh iya, ini bertanya untuk Bu Dwi-nya atau untuk keluarga? Usianya berapa yang ditanyakan? 50 tahun.
Oh iya, silakan langsung pertanyaannya ya, Bu Dwi ya Iya. dari Jagakarsa. Oh iya, mau nanya dok, kalau untuk meningkatkan imun itu apa ya? Apa seumpama minum madu, apa makanan apa gitu, biar imunnya itu naik gitu, seumpamanya itu turun gitu. Ada Terus- keluhan Bu? Iya kan, kalau udah usia 50 termasuk lansia apa bukan? Aktivitas sehari-hari yang ingin diceritakan ke Dokter Rika barangkali apa saat ini? Aktivitas sih ini ya di rumah ada warung gitu. Oh, jaga warung. Alhamdulillah. Jadi masih ada aktivitas ya Bu? Iya, gitu. Dokter ada lagi yang ditanyakan? Terus iya mau nanya lagi nih, kalau malam itu suka hidung mampet tapi kalau siang enggak, suka tenggorokan itu kering gitu. Oh, malam aja. Apa ya dok ininya gitu Oke. untuk ngatasinya? Tapi selama ini Bu Dwi ada berobat kontrol obat rutin atau enggak? Enggak sih, Oh, biasanya. alhamdulillah. Jadi Biasanya lansia sehat makanya ya, Bu? gini dok, mau nanya ya. Makanya gini kok, selama ini saya kan sehat-sehat aja ya nggak apa-apa. Pas ada pandemik ini kok kayaknya apa ya, turun gitu kok hidung mampet, kenapa gitu. Oh, oke. Padahal Iya, nggak iya, iya. batuk sih enggak, pilek enggak gitu Iya, iya, ya. Ibu, iya. Panas juga enggak ini sepan kok hidung mampet terus waktu saya kok ke dokter kok ditensi jadi tekanan juga tinggi, biasanya juga enggak ada. Oh, gitu. Enggak pernah, saya itu enggak pernah sakit gitu dok. Oh, Kok iya, giliran iya. ada pandemi kok Jadi muncul kok semua? langsung turun. Kok kayak gini gitu kan, jadi saya nggak pernah ke dokter, nggak pernah karena nggak ada keluhan apa-apa gitu. Kalau boleh tahu tensinya berapa Ibu, pernah diperiksa? Saya ini waktu kemarin itu 140, terus nanti turun Oh, oke. 120, gitu. Jadi naik turun. Saya kan kebetulan di rumah ada tensi itu, jadi Oh, saya oke. ini kok 100, kadang 140, terus nanti 120, 110 gitu Oke. dok. Oh, ngukur terus ya. Bagus nih kayaknya ya Ibu nih, Bu Dwi kayaknya memang alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Sepertinya cukup perhatian dengan kesehatannya ya. Boleh langsung tanggapannya dokter kalau sudah cukup infonya bisa Oke, terima beri kasih. langsung tanggapannya. Oke. Iya, untuk Budi ya. Silakan dokter. Oke, langsung jawab ya. Boleh, silakan. Ya, jadi yang pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, sebenarnya secara alami alhamdulillah tubuh kita itu memiliki sistem daya tahan tubuh yang baik, terutama untuk lansia yang masih sehat ya. Jadi orkestrasi atau apa sih namanya, susunan imunnya tuh masih cukup baik, responnya juga masih cukup baik ya. Alhamdulillah. Jadi yang paling penting kita mengoptimalkan ya, mengoptimalkan yang pertama tentu dengan menjaga itu tadi, pola hidup yang baik ya. Yang pertama itu tidur yang cukup. Kedua adalah nutrisi yang cukup yang menunjang daya tahan tubuh ya. Yang pertama seperti saya bilang tadi adalah protein ya. Protein itu kalau buat lansia minimal tuh 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau tidak ada gangguan ginjal ya. Nah, bisa lebih malah ya. Apalagi kalau mereka yang udah badannya kurus itu bisa lebih malah ya. Nah, itu protein banyak Bu, bisa di tempe, di tahu, bubur kacang ijo, hewani juga bisa ya. Kemudian setelah itu vitamin juga jangan lupa, yang paling banyak diteliti adalah vitamin C ya. Vitamin C itu banyak kok di pepaya, di jeruk ya, di buah-buahan yang berwarna-berwarna ya. Jadi yang paling penting itu adalah dia harus selalu bervariasi aja. Oke. Ya. Tadi kan madu terus apa bagus nggak gitu? Madu ya, madu memang asal madunya asli ya. Madunya asli sih kalau berdasarkan penelitian. Gula lagi nanti banyaknya. Iya, jangan-jangan gula lagi ya. Kan kita harus perhatikan juga kualitasnya ya. Ya, jadi madu memang banyak diteliti berhubungan dengan antioksidan dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, apalagi kalau yang misalnya nggak ada penyakit yang lain ya, seperti ibu ini tadi ya. Iya. Nah, lalu gejala-gejala yang muncul selama masa pandemi ini ya, misalnya mampet di malam hari, kemudian tekanan darah yang mulai agak naik-naik, Tenggorokan ya. kering tadi. Tenggorokan kering, ya pertama ya sudah baik ya, jadi dikonsultasikan nih ada masalah nggak sih? Kan tetap kita harus waspada juga loh, misalnya apakah ada alergi, alergi pernapasan, ya nggak?
Kemudian yang kedua, apakah memang ada infeksi infeksi saluran napas atas, makanya hidungnya mampet ya. Itu harus disingkirkan dulu ya. Kalau memang hilang timbul kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, mungkin itu kita bisa berpikir sesuatu yang ada pencetusnya. Ya, misalnya alergi tadi. Mungkin udaranya dingin kali, debunya lagi banyak misalnya. Sebelumnya nggak pernah begitu, tapi semenjak Pas pandemi. iya, ada kaitannya dengan faktor Stres lain. bisa ya. Jadi seringkali orang itu ada gejala-gejala, jadi pas lagi begini ya, sakit kepala, kemudian lambungnya kambuh, nah itu sering juga tuh ya dikeluhkan ya. Kemudian tensi mulai agak-agak naik ya, jadi bisa juga tensi diinjus oleh stres, faktor stres ya. Jadi banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya, dan ini udah bagus sekali tadi Bu Dwi udah melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur. Sebaiknya Ibu kalau misalnya Ibu punya waktu, periksalah dalam 4 waktu yang berbeda ya. Jadi pagi berapa sih tensinya, siang berapa, sore berapa, mau tidur berapa ya, nanti dilihat ya. Kalau misalnya lansia sehat rata-rata ya 140/90. Cek tensi tapi bukan berarti jadi takut ya nantinya ya Dok ya? Bukan jadi jangan takut ya, tetapi ini justru untuk mencegah ya, nggak untuk melihat oh aku tuh tingginya jam segini, kalau jam segini aku segini. Buat yang udah punya tensi apalagi ya, sehingga kita bisa tahu obat tensi kita bekerja atau tidak ya. Makanya saya selalu menganjurkan buat lansia atau mereka yang punya hipertensi, punya alat tensi, kan gampang sekarang ya nggak? Betul. Ya itu, terus kemudian mungkin belajar teknik relaksasi Mbak, ya relaksasi. Jadi karena alhamdulillah ini kan Bu Dwi punya warung di rumah ya, jadi minimal ada kegiatan ya. Kalaupun misalnya kok interaksi dengan mungkin jadi orang jarang datang kan bisa online gitu loh misalnya, atau apa ya, diantar atau bagaimana. Jadi kita relaksasi dengan ya banyak caranya, atau kita mengalihkan pikiran-pikiran negatif ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi amin ya Allah. Nggak usah khawatir, tetapi tetap waspada. Di usia 50 tadi apa lansia nggak 50, ya? oh iya, belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, belum ya. Tapi nanti lansia kok, insya Allah. Pre-lansia tadi apa ya? Lansia. Baik ya, oke disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo pagi, saya Lia di Bogor. Usia berapa Lia? Usia saya udah 68. 68. Oh 68. 68, wow. Seperti masih muda ya. Ibu Lia, oke. Saya bilang itu kok suara saya, kalau suara tuh menipu. Padahal udah tua. Saya cuma mau tanya ya, kenapa tangan saya tuh kesemutan terus yang sebelah kanan. Dulu jarang-jarang sekali. Sekarang udah permanen kesemutan terus. Jari-jarinya aja. Aktivitas apa Bu sehari-hari Bu Lia? Ya ada di rumah aja. Di rumah aja gitu ya. Apalagi lagi kayak gini ya Bu ya. Tapi saya suka main ke Liliang. Oke. Nginep di rumah saudara. Jadi Silaturahmi mah jalan terus ya, dengan menjaga tadi ya prosedurnya juga gitu ya. Tangan saya ini yang menyebalkan banget. Kenapa ya dokter, bisa tahu nggak sih? Oh, Bu Lia ada berobat rutin nggak Bu Lia? Apa? Ada berobat rutin nggak? Misalnya minum obat rutin atau kontrol rutin? Ada. Saya minum obat kalau kaki saya kan pengeroposan, tak apalah namanya. Kalau kaki saya minum obat buat nggak terlalu sakit gitu ya. Untuk mengurangi keluhan ya berarti ya. Obat anti nyeri namanya. Anti nyeri gitu ya. Tadi apa keluhan spesifiknya? Kenapa? Keluhan spesifiknya? Kesemutan katanya. Kesemutan ya. aja berarti. Kanan kiri Sebelah ya. kanan. Kanan ya tadi ya? Kalau nggak salah. Kiri apa kanan? Jari-jarinya. Oke. Mengganggu lah istilahnya, mengganggu kualitas hidup kan kalau kesemutan terus kan. Saya kupas kentang susah, kupas bawang. Ngupas kentang, ngupas bawang susah gitu ya. Apa ada apa? Kebayang sih. Iya benar Bu. Kebayang nggak nyamannya ya. Ini sebenarnya tanda-tanda apa sih Dok kalau kesemutan seperti ini gitu ya? Apakah usia 68 itu sesuatu yang barangkali ada spesifik, kita mesti curiga ke arah mana? Waspada gitu ya. Atau mungkin konsul ke dokter spesialis mana gitu ya? Oke, arahnya nih seperti apa nih? Apalagi kalau lagi seperti ini, apa bisa konsul sementara via online dulu sama dokter di rumah sakit di Bogor misalnya, kan di Bogor tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, bagaimana itu sarannya? Ya memang kesemutan ini merupakan salah satu gejala yang sering dikeluhkan oleh lansia ya. Jadi memang
banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kesemutan ya. Baik itu faktor sistemik dalam arti penyakit tubuh ya, misalnya seperti sakit gula itu kan gejalanya salah satunya juga kesemutan ya. Hipertensi, kolesterol juga bisa bikin kesemutan ya dalam beberapa derajat lah ya. Tapi yang paling sering memang kan yang secara sistemik nih ya, seluruh tubuh, tangan dan kaki gitu ya. Nah tapi juga ada yang dia penyakitnya memang lokal di daerah situ saja ya. Misalnya mungkin ada tekanan di saraf di bagian tangan ya, atau mungkin di bagian bahu, di bagian leher yang menyebabkan kesemutannya di satu sisi aja gitu. Jadi memang yang paling penting adalah harus memperhatikan apakah ini sudah mulai mengganggu atau tidak. Ya kalau memang sudah mulai mengganggu artinya kan sudah menimbulkan gejala ya. Nah itu memang perlu dikonsultasikan tuh sama dokter, bisa ke penyakit dalam untuk sistemiknya atau bisa juga ke saraf ya untuk dilihat. Yang pasti kalau kesemutan itu kan sensasi yang dihantarkan oleh saraf ya, jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua juga ada beberapa nutrisi yang berhubungan dengan kesehatan saraf ya, misalnya vitamin B ya. Kemudian jangan lupa loh, kesemutan juga bisa terjadi psikis juga ya, misalnya kecemasan juga bisa bikin kesemutan ya, tetapi biasanya memang dia dua-duanya ya, karena kan itu satu aja tadi. Jadi makanya mungkin memang perlu dikonsultasikan tuh ya, baik itu dokter saraf bisa, dokter penyakit dalam juga bisa ya, apalagi usia ibu udah 68 tahun, jadi perlu juga untuk melihat secara keseluruhan. General check up, medical check up. Ya, kemungkinan-kemungkinan lainnya ya gitu. Jadi memang yang paling penting itu kalau misalnya kadang-kadang ada aktivitas tangan tertentu yang misalnya terus-menerus juga bisa bikin kesemutan. Evaluasi ya nggak? Kebanyakan di dapur bisa juga nggak? Bisa. Masak terus kan? Misal apalagi kanan, terus dulu kanan waktu mudanya, terus gitu ya. Waktu mudanya memang selalu di kanan. Repetitif gitu ya, berulang terus ya dari gitu. muda gitu ya. Posisi tidur seringnya kanan misalnya dan seterusnya ya. Jadi banyak banget faktornya, tetapi memang betul Ibu, Bu Lia, jadi tetap perlu diwaspadai dan perlu dievaluasi ya. Pokoknya tadi bagian penyakit dalam atau saraf gitu Bisa, ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu Lia ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, Boleh. Dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia, serta tempat tinggal, dan pertanyaannya yang sedetail mungkin ya, info yang diberikan ya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Handi, usia 56 tahun dari Cikarang. Dokter mau tanya, kenapa setiap kali saya buang air kecil sering berbuih? Padahal sehari saya minum air 2,5 sampai 3 liter. Saya nggak punya penyakit diabetes, asam urat, tapi 2 hari sekali saya konsumsi obat kolesterol dari dokter. Saya juga sudah 2 kali cek urin di laboratorium dan hasilnya dicek di dokter internis. Dokter penyakit dalamnya, kata dokter semuanya baik, alhamdulillah. Tolong solusinya dok dalam mengatasi keluhan tersebut untuk jangka panjang. Usia 56 tahun. Makasih, terima kasih Bapak Handi. Bagaimana untuk air seni ya? Urin yang berbuih. Tanda penyakit Pralansia apa? ya berarti ya. Pralansia, 56. 4 tahun lagi kan usia 60. Ya memang permasalahan perkemihan ya jadinya ya, perkemihan. Jadi jangan lupa bahwa pipis kita mencerminkan apa yang kita lakukan hari itu ya, misalnya makanan apa yang kita konsumsi hari itu ya, apakah tinggi protein, apakah tinggi gula dan sebagainya. Jadi itu juga penting tuh dilihat ya, apakah ada pola makan, jadi dihubungkan dengan pola makan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan pipis sudah benar tuh ya dengan urinalisis gitu ya. Nah, urinalisis ini juga dilihat kondisinya pada saat itu, apakah memang sedang kambuh, sedang berbuih atau tidak ya. Jadi memang harus dievaluasi lebih lanjut nih berhubungan dengan pola makannya, kemudian konsumsi obat-obat khusus mungkin pada saat itu ya, ketika berbuih itu ya, kemudian muatan protein makanannya juga pengaruh ya, jadi faktor-faktor itu juga bisa. Protein itu ya? Bisa, misalnya apalagi tinggi gula, lagi tinggi protein ya dan seterusnya, jadi makanan mempengaruhi ya sebenarnya. Kemudian yang kedua ya penyakit-penyakit yang area perkemihan juga harus dievaluasi ya, misalnya mungkin karena ini laki-laki usianya udah mulai 50-an ya, adakah gejala lain yang menyertai, misalnya buang air kecilnya
kadang-kadang nggak lampias gitu ya. Jadi harus dicari juga tuh ya. Jadi seberapa sering, maksudnya seberapa seringnya juga mungkin waktunya, berapa ya, kalinya. Apakah selalu berbuih, kadang-kadang berbuih ya, itu juga perlu dideskripsikan lagi ya. Mungkin pas cek pipis lagi normal misalnya seperti itu ya. Jadi banyak faktor, tapi memang sudah benar salah satu gejala yang diabetes juga salah satunya kan bisa dari pipis juga ya, sering pipis ya, pipisnya keruh gitu ya. Nah itu juga bisa memang ya, untungnya nggak ada sakit gula ya, nggak ada sakit gula. Jadi atau gangguan penyaringan fungsi ginjal juga bisa ya. Jadi memang perlu diperhatikan faktor-faktor yang menentukan pas periksa pipisnya ya, sama jenis makanan pada saat itu juga ya. Waktu yang sebelum tesnya itu gitu berarti ya? Atau waktu yang pas dilihat berbuih, coba diingat-ingat sebelumnya bagaimana. Evaluasi lagi sebelumnya habis makan apa sih atau apa gitu ya? Minumnya banyak juga ya, 2,5 sampai 3 liter. Iya ya, wow. Dokter, kita jeda dulu ya, nanti lanjutkan kembali segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tips menjaga kesehatan untuk lansia menjelang era new normal bersama dengan Dr. Ika Fitriana SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dr. Ika, ini slide terakhir dari Dr. Ika ya, tentang apa? Coba yang nomor 15 tadi ya, yang penting sekali. Next ya. Ini tadi udah ini nomor dibahas. 11 nih, benar yang ini. Oh gini ya, bukan nomor 15 ya tadi? Ya, nomor 11 nih yang paling penting ya sebenarnya. Iya. Semuanya ya tips-tips ya, tetapi ini yang ingin saya tekankan buat para pemirsa semua ya, walaupun kita masa pandemi ataupun tidak masa pandemi ya, kita harus mengenali gejala tanda gawat dan atau darurat pada lansia. Ini kapan sih harus ke IGD, kapan harus ke poli doang gitu loh. Ya jadi kita pertama adalah perubahan kesadaran ya. Lansia itu kan saya bilang gejalanya tidak khas tuh Mbak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kok ngomongnya agak ngawur ya, atau kok lemes banget, tidur mulu gitu ya. Biasanya jam segini berjemur kok enggak gitu. Ya itu perubahan kesadaran itu kita harus waspada ya. Kemudian yang kedua adalah gejala stroke. Misalnya kesemutan sebelah badan yang tidak hilang-hilang ya, atau malah makin memberat ya, atau bicaranya pelok misalnya ya. Itu mendadak tuh? Yang atau mendadak ya namanya. Jadi stroke, jadi dia sesuatu kemarinnya baik-baik aja pagi serangan ya ibaratnya. Serangan stroke ya. Kemudian nyeri dada yang tiba-tiba ya, sakit dada ya, waspada juga tuh ya. Sesak napas, jadi napasnya ngos-ngosan ya, sampai kalau kita hitung kok lebih dari 20 kali per menit napasnya semenit gitu ya, atau ngomongnya ngos-ngosan ya paling gampang ya. Kemudian diare atau muntah berkepanjangan, karena jangan lupa lansia itu mudah dehidrasi ya. Jadi kalau udah mencret-mencret terus sampai nggak mau makan, nggak mau minum, muntah melulu, resiko dehidrasi. Nah, seperti anak bayi ya, seperti bayi ya, akhirnya malas menyusu kan kalau bayi. Nah, kalau orang tua malas minum, malas resiko makan dehidrasi ya. tadi ya. Kemudian apalagi perdarahan ya, misalnya apa? BAB-nya hitam ya, terus kemudian keluar ya pokoknya perdarahan yang tidak berhenti-berhenti, kemudian jatuh. Nah, ya kan kita tadi lihat gambarnya ada lansia pakai tongkat ya, kemudian nanti kemungkinan mungkin kepleset atau jatuh yang diikuti oleh perubahan kesadaran. Jadi abis jatuh kok tiduran dulu ya, atau gangguan mobilisasi jadi nggak bisa jalan, yang tadinya bisa ke kamar mandi jadi harus dibantu. Nah, itu juga waspada. Kemudian nyeri yang tidak tertahankan ya, misalnya nih pada pasien dengan batu ginjal itu nyerinya luar biasa ya, jadi nggak tertahankan, nanti lama-lama jadinya kualitas hidupnya terganggu dan gangguan kesadaran deh ya. Jadi walaupun misalnya ini eranya pandemi ataupun tidak pandemi ya, kalau kondisi seperti ini kita harus waspada Mbak. Jadi mungkin ya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang baik, tetap harus dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi nah ini bagaimana sih caranya membawa lansia ke rumah sakit ya? Yang pertama, yang pasti lansia tetap harus pakai masker. Kalau perlu pakai face shield, face shield jadi kayak bayi kan pada pakai face shield juga sekarang ya. Yang kedua harus ada caregivernya, harus ada yang nemenin, ya nemenin. Satu orang cukup, tapi yang pasti harus ada yang mendampingi. Kemudian yang ketiga, kalau bisa itu dipastikan dulu rumah sakitnya itu langsung siap menerima, ya. Kalau ke poli
pakai perjanjian dulu, lihat dulu nomornya berapa, pokoknya datangnya bener-bener pas lagi mau dipanggil gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga tentu menghindari kerumunan kalau bisa ya, misalnya nunggunya di mobil dulu ya. Dan kemudian selalu diingetin, kalau lansia tuh kadang-kadang awareness-nya kan kurang ya, jadi ingetin cuci tangan, ingetin jangan pegang-pegang mana-mana gitu ya. Dan kalau dia mau bener-benerin masker, megang masker tuh jangan lupa cuci tangan, kalau bisa jangan pegang wajah. Ya, dan setelah berobat ke dokter langsung pulang ya, biar keluarganya aja yang nungguin ngambil obatnya dan sebagainya. Baik, ya. Dr. Ika. Jadi nggak usah takut, pada prinsipnya tetap waspada ya. Tetapi kalau memang diperlukan ke dokter, perlukan konsultasi, tetap konsultasi. Kalau memang bisa memanfaatkan telemedicine dulu, misalnya buat nanya kira-kira nih perlu ke dokter atau tidak, ya bisa dimanfaatkan ya. Tetapi kalau sudah menunjukkan gejala-gejala tadi, ya memang nggak bisa ditawar ya. Iya, nggak bisa ditawar gitu ya. Baiklah Dr. Ika, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dr. Ika ya. Terima kasih kepada Sinta juga. Iya, terima kasih dokter. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuni Tias, beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.